Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul, apakah Anda domba atau kambing? Ayatnya terdapat di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Keterangannya demikian. Pada akhirnya, Tuhan tidak memisahkan yang benar dari yang jahat. Berdasarkan khotbah penginjilan yang telah kita sampaikan, penyakit-penyakit yang kita sembuhkan atau bahkan mujizat yang kita terima. Sebaliknya, Dia melihat apakah orang-orang merasa lebih baik karena telah bertemu dengan kita. Apakah Anda memberi makanan kepada yang lapar, air bagi yang haus, pakaian bagi yang memerlukan, penghiburan kepada mereka yang sengsara, persahabatan dengan mereka yang berada di penjara? Pada penilaian akhir, gelar, diploma, dan statistik pembaptisan bukan ukuran. Tuhan tampaknya peduli pada kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah ini adalah pembenaran melalui perbuatan-perbuatan kecil? Yesus menambahkan perincian penting pada perumpamaan ini yang sangat menarik bagi saya. Setelah Dia memuji domba-domba atas perbuatan baik mereka, domba-domba itu bertanya, "Apakah maksud perkataanmu?" Mereka terkejut bahwa ada orang yang memuji mereka atas tindakan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok domba pada dasarnya baik hati. Mereka adalah orang-orang yang baik. Kelompok domba tidak memberi segelas air karena disuruh. Mereka tidak menjenguk orang sakit karena Yesus adalah Raja. Mereka hanya melihat seseorang yang membutuhkan dan memberikan bantuan. Mereka terkejut karena ada orang yang memperhatikan tindakan, apalagi memberikan imbalan kepada mereka. Mereka tidak mencari pembenaran dengan perbuatan-perbuatan kecil. Sebaliknya, kelompok kambing akan dengan senang hati melakukan semua tindakan ini jika saja ada orang yang akan memberitahu mereka bahwa mereka dibutuhkan. Saat kelompok kambing zaman modern membaca Matius 25, mereka membuat daftar lemari makanan pada hari Senin, pengabdian masyarakat pada hari Selasa, pelajaran Alkitab dan kref untuk anak-anak pada hari Rabu, dan pelayanan penjara pada hari Kamis. Ini semua adalah proyek yang bernilai untuk dilakukan. Kelompok domba melakukannya juga. Tindakannya sama, namun sikap dibalik berbeda. Di sepanjang Injil Matius terdapat sebuah tema. Allah tertarik pada sikap Yesus, mulai mengajar dengan menguji mereka yang miskin dalam roh, berduka cita, lembut, penyayang, dan tulus hati. Dia mengatakan bahwa kemarahan sama buruknya dengan membunuh, dan nafsu sama buruknya dengan perzinahan. Dia mengutip Hosea, yang kukandaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Matius 9 ayat 13. Dia memberitahu murid-muridnya bahwa mereka harus menjadi seperti anak kecil. Apa yang paling penting dalam hidup kita di bumi ini? Yesus berkata bahwa kita harus menjadi orang-orang baik yang mencerahkan lingkungan sekitar kita. Tuhan mempunyai sifat ini. Oleh memandang karakternya, kita menjadi seperti Dia. Apakah Anda seekor domba atau kambing? Apakah Anda memerlukan perubahan sikap sebelum bertemu Raja? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dunia ini ada dua sikap, yaitu sikap domba dan sikap kambing. Kalau kita perhatikan, domba ini dia akan tulus ikut kepada kawanan domba, bahkan juga gembalanya. Apa saja diperlakukan maka dia akan lakukan. Berbeda dengan kambing, saudara. Diperlakukan kepada kambing ini belum tentu dia melakukan baik kepada tuannya ataupun gembalanya, tapi dia bisa saja seruduk. Ya, nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dunia ini akan dipisahkan siapa yang menjadi domba dan siapa yang menjadi kambing. Ya, Tuhan sebelum datang juga memisahkan hal ini. Namun sebagai seorang domba ataupun istilah yang diberikan menjadi domba, ya, domba ini melakukan hal yang baik. Dia hanya tahu melakukan hal yang baik. Ya, itulah sebabnya yang menjadi pemikiran kepada kita, perenungan kepada kita saat ini adalah, apakah kita mau menjadi domba seperti Yesus yang disebut juga anak domba,
yang sangat memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan kehidupan orang lain, kebutuhan orang lain. Mari kita dapat berbuat baik pada hari ini, memperlakukan kebaikan dari hari demi hari demi menolong orang lain, terlebih-lebih membuat kita dipersiapkan menjadi domba yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas.